Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasi dengan NIM 211270005. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melaksanakan tugas ujian akhir semester saya dengan berjudul Tata Surya dari Universitas Trilogi. Baiklah, kita langsung ke Tata Surya. Tata Surya adalah suatu sistem di jagat raya yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya dan planet-planet, satelit, asteroid, meteor, dan benda angkasa lainnya, dan merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Anggota Tata Surya, matahari serta semua benda angkasa yang pergerakannya selalu dipengaruhi oleh gravitasi bumi atau matahari. Selanjutnya, di sini ada galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi spiral berbatang ukuran besar dengan diameter sekitar 30 kiloparsecs dan ketebalan sekitar 1 kiloparsecs. Bima Sakti memiliki sekitar miliaran bintang dengan massa total sekitar 600 juta atau 6 kali 1011 kali massa matahari. Selanjutnya, di sini ada terbentuknya tata surya. Yang pertama, teori nebulasi. Teori nebulasi merupakan salah satu teori pembentukan tata surya yang paling terkenal, yaitu teori nebula. Teori ini terdapat dua versi yang berdasarkan dari Immanuel Kant atau Pierre-Simon de Lépicius dalam karyanya The Universal Natural History and Theories of the Heavens yang terbit pada 1755. Dia menyebutkan bahwa kabut dari gas yang ada di angkasa berputar lebih lambat dan membentuk cakram datar dengan beberapa inti massa. Nah, yang kedua yaitu ada teori planetesimal. Teori planetesimal yaitu merupakan bahwa matahari pada mulanya adalah bintang yang memang sudah ada sebelum penyusun tata surya lainnya ditemukan. Ini dikemukakan oleh ilmuwan Thomas J. Chamberlain dan Forrest R. Moulton bahwa teori planetesimal ini hanya saja pada saat itu bintang tersebut belum disebut matahari. Yang ketiga yaitu ada teori tidal. Teori tidal pada teori ini merupakan lewatlah satu bintang besar yang mengorbitkan dekat dengan matahari. Nah, yang dikemukakan oleh James dan Jeffrey. Kenapa teori planetesimal atau pasang surut ini hampir sama? Karena gravitasi bintang besar ini membuat material-material matahari tertarik. Sedangkan dalam teori pasang surut, gravitasi bintang besar yang lewat ini menarik gelombang pasang gas yang panasnya seperti matahari. Yang keempat yaitu ada teori bintang kembar atau ledakan. Teori bintang kembar ini cukup unik. Biasanya berpendapat sebelumnya dikemukakan oleh Raymond atau Arthur Layton, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris pada tahun 1956, bahwa menurutnya sebelum galaksi terbentuk, terdapat dua bintang raksasa. Iya, makanya disebut dengan bintang kembar. Nah, salah satu dari dua bintang ini meledak dan hancur, membentuk serpihan berupa batuan, gas, debu, dan berbagai material lainnya. Nah, yang kelima ada teori kabut gas. Kabut gas yaitu disebut juga teori awan debu, yang dimana pada awalnya dicetuskan oleh Carl Friedrich von Weizsäcker. Kemudian teori ini disempurnakan oleh Gerald Peter Kuiper. Pada dasarnya mereka mengatakan kalau tata surya terbentuk dari gumpalan awan dan debu dengan jumlah yang sangat banyak, yang berputar menyerupai cakram, lalu berubah menjadi planet dan matahari. Pada teori ini, proses yang terjadi adalah pemampatan atau penggumpalan. Pada proses pemampatan, ini partikel debu tertarik ke bagian pusat awan, membentuk bola
dan lama-kelamaan menjadi cakram setelah menekan lalu menimbulkan panas dan menjadi pijar. Bagian tengah ini kemudian menjadi matahari. Sementara bagian yang luarnya berputar dengan sangat yang lebih kecil yang terpecahkan. Bagian inilah yang akhirnya menjadi planet dan penyusunan tata surya lainnya selain matahari. Nah, selanjutnya di sini ada matahari. Matahari merupakan benda-benda langit dalam tata surya, bintang yang paling cemerlang dan Bima Galaksi, Bima Sakti, bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Nah, matahari ini merupakan salah satu bintang jagat raya yang mempunyai fungsi di kehidupan manusia atau di muka bumi. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur dengan medan magnet. Diameternya sekitar 1392,684 km. Suhu permukaan matahari sekitar 5.778 K atau 5.505 Celcius. Jarak rata-rata matahari dari bumi sekitar 1.496 juta kilometer. Nah, di sini kita bisa belajar yaitu dengan planet Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari, jaraknya rata-rata sekitar 57,8 juta kilometer. Akibatnya, suhu udara pada siang hari sangat panas mencapai 400 Celcius, sedangkan pada malam hari sangat dingin, mencapai 200 Celcius. Merkurius ini merupakan ukuran yang paling kecil dari garis tengahnya hanya 4.850 km. Hampir sama dengan ukuran bulan, diameternya 3.476 km. Planet ini beredar mengelilingi matahari dalam suatu orbit eliptis lonjong dengan metode revolusinya sekitar 88 hari, sedangkan periode rotasinya sekitar 59 hari. Begitu. Suhu permukaan ini perbedaan suhu siang dan malam. Komposisinya itu 42% atau oksigen molekulernya 29,0%, natriumnya 22,0%, hidrogennya 6,0%, heliumnya 0,5%. Kaliumnya sejumlah kecil, argon, nitrogen, karbon dioksida, uap, air, xenon, kripton, dan neon. Selanjutnya, kita di sini ada planet Venus. Nah, di sini ada planet Venus yang merupakan planet yang letaknya paling dekat dengan bumi sekitar 42 juta kilometer, sehingga dapat terlihat jelas dari bumi sebagai suatu nokta kecil yang sangat terang dan berkilauan menyerupai bintang pada pagi dan senja hari. Venus yang sering disebut dengan sebagian bintang kejora. Biasanya bintang timur atau bintang senja ini masanya 0,055 kali massa bumi, diameternya 0,95 kali diameter bumi, jarak rata-rata ke matahari 108 juta kilometer, satelitnya tidak ada periode revolusi, hanya 225 per hari, periode rotasinya 249 hari, suhu permukaannya 735 km. Ciri geologisnya memiliki atmosfer 9 kali lebih padat dari bumi, komposisinya 96,5%, karbon dioksidanya 3,5%, nitrogennya hanya 0,015%, belerang dioksidanya hanya 0,07%, argonnya cuma 0,02%, uap air 0,017%, dan karbon monoksidanya hanya 0,012%. Heliumnya yang terakhir itu ada 0,0 atau 7% dari neon gitu. Baiklah, di sini ada planet Bumi. Nah, di sini Bumi merupakan
diperkirakan usia bumi ini mencapai 4,6 miliar tahun. Bumi mempunyai lapisan udara yang bernama atmosfer dan medan magnetnya yang disebut dengan magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin matahari, sinar ultraviolet atau ultra ungu, dan radiasi dari luar angkasa. Lapisan udara ini menyelimuti bumi hingga ketinggian lapisannya itu sekitar 700 km dan lapisan ini dibagi menjadi troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer dan eksosfer. Perbedaan suhu di muka bumi ini adalah sekitar 70 derajat Celcius hingga 55 derajat Celcius bergantung pada iklim setempat. Satu kali rotasi selama 24 jam, sedangkan sekali revolusi selama 365 hari. Dengan luas permukaan 510 juta kilometer persegi, bumi mempunyai diameter sepanjang 12.756 km. Gravitasi bumi diukur sebagai 10 Newton atau kilo 1 dijadikan unit ukuran gravitasi planet lain. Bumi mempunyai satelit alami yaitu bulan sekitar 70,8% permukaan bumi diliputi air. Udara bumi terdiri dari atas 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap, air, karbon monoksida, dan gas lainnya. Nah, di sini ada planet Mars yang itu merupakan planet luar yang paling dekat dengan bumi. Planet ini tampak sangat jelas dari bumi setiap 2 tahun, 2 bulan sekali, yaitu pada kedudukan oposisinya. Saat itu jaraknya hanya sekitar 56 juta kilometer dari bumi. Keadaan Marsnya paling mirip dengan bumi sehingga memungkinkan terdapatnya kehidupan. Para astronom ini paling banyak menghabiskan waktu untuk mempelajari Mars daripada planet lainnya. Jarak rata-rata ke matahari itu sekitar 288 juta atau 227 km dari rata-rata jarak rata-rata ke matahari. Nah, terus dari periode revolusinya sekitar 687, periode rotasinya 24,62 jam. Suhunya itu terjadi pada sekitar pertengahan atau diameter bumi. Planet Mars mempunyai 2 satelit alam yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya kita ada planet Jupiter. Di sini Jupiter merupakan planet terbesar dari tata surya, diameternya sekitar 1426 km, terdiri dari atas materi dengan tingkat kerapatannya rendah, terutama hidrogen dan heliumnya. Jarak rata-rata ke bumi sekitar 778 km, berotasi pada sumbunya dengan sangat cepat, yakni sekitar 9 jam 50 menit. Sedangkan periode revolusinya sekitar 11,9 tahun yang jumlahnya paling banyak yaitu 18 satelit. Di antaranya beberapa satelit yang ukurannya besar yaitu Ganymedes, Callisto, Gaia, dan Io dan Europa, seperti itu. Nah, di sini ada juga planet Saturnus, merupakan planet terbesar setelah Jupiter. Diameternya sekitar 120-200 km. Periode rotasinya sekitar 10 jam 14 menit dan revolusinya sekitar 29,5 tahun. Planet ini mempunyai 3 cincin tipis yang arahnya sama dengan sejajar dengan ekuatornya, yaitu cincin luar diameternya 273,600 km. Nah, cincin tengah ini sekitar 152 km dan cincin dalamnya 160 km. Antara cincin dalam dengan permukaan Saturnus dipisahkan oleh atmosfer. Planet Saturnus ini sangat rapat, terdiri mempunyai hidrogen, helium, metana, dan amoniak. Planet Saturnus mempunyai satelit alam berjumlah sekitar 11 satelit, diantaranya Titan, Rhea, Tethys, dan Dione.
Selanjutnya kita ada planet Uranus. Uranus di sini mempunyai diameter 49 km, hampir 4 kali diameter bumi. Periode revolusinya sekitar 84 tahun, sedangkan rotasinya sekitar 10 jam 49 menit, berbeda dengan planet lainnya. Sumbu rotasi pada planet ini searah datangnya sinar matahari. Atmosfer dipenuhi hidrogen, helium, dan metana di luar batas atmosfer. Planet Uranus memiliki 5 satelit yang mengelilinginya, yaitu Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Jarak rata-rata dari matahari adalah 2.350 juta kilometer dan diameternya 4 kali diameter bumi. Satelitnya itu dia 27, periode revolusinya 84 tahun, periode rotasinya 10 jam 8 menit, suhu permukaannya 76 K, ciri geologisnya memiliki inti yang dingin, sedikit memancarkan energi panas. Nah, selanjutnya kita di sini ada planet Neptunus. Neptunus ini merupakan planet yang superior dengan diameter 50.200 km, letaknya paling jauh dengan matahari. Jarak rata-rata ke matahari sekitar 4.490 juta kilometer. Satelitnya ini 13 atau Triton, periode revolusinya 164,8 tahun, periode rotasi 16,1 jam 8 menit, suhu permukaannya 72 K. Nah, planet ini terjauh dari matahari karena dibandingkan dengan Jupiter dan Saturnus, satelit alam yang mengelilinginya dua macam, yaitu Triton dan Nereid. Planet ini memiliki dua cincin utama, yang dua cincin redup di bagian dalam yang punya lebar sekitar 15 km. Nah, di sini ada pengertian asteroid. Asteroid yaitu merupakan ditemukan oleh Plagy 1801, menemukan benda langit berdiameter 900 km beredar mengelilingi matahari, mengorbit matahari pada lintasan diantaranya Mars dan Jupiter, membentuk sabuk asteroida. Disebut dengan planetoida atau bukan planet, untuk membedakannya dengan planet utama di tata surya. Selanjutnya di sini ada meteorit. Nah, di meteorit ini objek padat yang bergerak di ruang antar planet dengan ukuran lebih kecil dari asteroid dan lebih besar dari atom. Belum sampai atmosfer bumi meteor, jejaknya meteorit ini yang memiliki atmosfer bumi sering disebut dengan bintang jatuh. Meteor ini yang sampai ke permukaan bumi. Meteor ini merupakan benda langit yang bergerak menuju bumi. Bagaimana gaya tarik bumi benda ini akan nampak bercahaya dan berbicara sehingga nampak jelas dari bumi, yang biasanya disebut sebagai bintang jatuh. Penampakan tersebut disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh tekanan pada saat memasuki lapisan mesosfer. Jika suatu meteoritnya tidak habis terbakar dalam perjalanannya di atmosfer dan mencapai bumi, benda tersebut dinamakan meteorit. Nah, inilah ada anggota planet tata surya. Mari kita bisa lihat, simak anak-anak, ibu sekaliannya. Nah, baiklah, terima kasih atas pelajaran saat ini, ilmu yang Ibu bisa bagikan. Semoga kita bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali untuk belajar bersama. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.